Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Pada awalnya, para pemimpin organisasi, seperti Pangeran ke-9, membawa jutaan dan puluhan juta batu petir untuk ditukar di Kastil Guntur. Ini tidak aneh, namun, kemudian, karena mereka yang memiliki batu petir telah menukarnya sejak lama, hampir tidak ada transaksi besar yang muncul. Tuan Wu, ini 9,02 juta batu petir, dengan membalik tangannya, cincin penyimpanan spasial muncul. Pria tua berjanggut putih yang gemuk itu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dengan pemeriksaan cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke arah Luo Feng. Nak, kamu semakin mengejutkanku. Sepertinya kamu tidak memiliki otoritas sebanyak itu dalam aliansi. Dengan pertukaranmu sebelumnya, jumlah total batu petir yang Anda gunakan melebihi 10 juta. Keberuntungan, Luo Feng tersenyum. Keberuntungan tidak bisa menjelaskan beberapa hal, lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum dan berhenti berbicara di sana. Dengan flip tangannya, segala macam dan jenis harta mulai melayang di ruangan kuno. Semua jenis hukum sumber unsur alam semesta terpancar di sekitar. Ada beberapa senjata genetik 5 tahap dan senjata spiritual. Ukiran yang sangat rumit pada mereka mirip dengan ukiran alami pada binatang bertanduk emas. Aura tebal dari hukum sumber unsur menyebabkan Luo Feng menahan napas. Setiap item adalah harta yang berharga. Setiap item dapat ditukar dengan puluhan ribu planet kehidupan, beberapa bahkan dapat ditukar dengan ratusan ribu planet kehidupan. Semua harta ini ditambahkan bersama jauh melebihi harga sebuah galaksi. Mereka lebih berharga daripada semua milik seorang pejuang yang baru saja melangkah ke tingkat penguasa sektor. Wow, saat Luo Feng melihat semua harta berharga yang melayang di depannya, detak jantungnya tidak bisa membantu tetapi untuk mempercepat, darahnya mendidih. Aku akan menaruh semua harta ini di cincin penyimpanan spasial ini. Pria tua berjanggut putih itu melemparkan cincin penyimpanan spasial ke Luo Feng. Oke, Luo Feng mengambilnya dan memeriksa harta karun di dalamnya. Dia kemudian mengerutkan kening. Tuan Wu, bagaimana dengan 5 set manual instruksi Guntur? 5 set instruksi manual Guntur disimpan di 5 komputer kuantum mini ini, tersenyum lelaki tua berjanggut putih itu. Terima kasih, Tuan Wu. Saya akan pergi sekarang. Luo Feng menyapa dan kemudian pergi. Di dataran luas, jumlah pria dalam aliansi melebihi 5 juta. Jelas, regu lain di daerah luar akan kembali. Setelah pertukaran yang sukses, Luo Feng meninggalkan kastil kuno dalam suasana hati yang baik dan kembali ke daerah Gunung Tiga Kapak. Kakak ketiga, Dewa Petir melihat Luo Feng dan melambaikan tangannya. Datang, Luo Feng datang dengan senyum di wajahnya. Bagaimana hasilnya? Ada sedikit harapan di mata Hong saat dia dengan hati-hati bertanya melalui energi genetiknya. Kami terlalu lambat, semua barang bagus telah diambil. Apakah Railgun D6, buah kehidupan, atau jantung bintang? Semua harta legendaris ini hilang, jawab Luo Feng melalui kekuatan spiritualnya. Dia harus berhati-hati karena ada banyak orang lain dari Gunung Tiga Kapak di sekitarnya. Mereka semua pergi. Hong dan Dewa Petir membeku. Ya, dari semua hal yang kamu inginkan, aku hanya mendapatkan 5 set manual instruksi Guntur. Luo Feng tersenyum ketika dia melihat Dewa Petir. Kakak kedua, manual instruksi Guntur ini adalah manual instruksi Tuan Sektor Kabu. Sangat cocok untukmu. Petik 2. Manual instruksi Guntur ini tidak begitu berharga dibandingkan dengan harta lainnya. Karena penguasa sektor Kabu, bagaimanapun juga, hanyalah seorang penguasa sektor. Teknik yang dia buat tidak bisa sekuat itu, dibandingkan dengan kristal warisan. Jika itu adalah instruksi manual makhluk abadi, maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Luo Feng menerima warisan Sekte Planet Yunmo, yang jauh lebih kuat daripada instruksi manual Guntur itu. Tentu saja, di jalur Guntur, Sekte Planet Yunmo mungkin sedikit lebih lemah, karena Sekte Planet Yunmo berfokus pada jalur pembaca roh. Haha, coba aku lihat, Dewa Petir tidak bisa mengendalikan dirinya, karena dia berlatih di jalur Guntur. Jangan terburu-buru, teriak Hong melalui energi genetiknya, ada banyak sekali orang yang mengawasi di sekitar kita. Jika seseorang mengetahuinya, mungkin akan ada masalah. Anda dapat perlahan melihat melalui instruksi manual itu setelah kita meninggalkan dunia Guntur. Juga, itu tidak seperti kamu akan bisa melewatinya dalam waktu singkat. Ya, baiklah, aku akan mendengarkan kakak. Pikiran Dewa Petir menjadi jernih. Kakak kedua, Luo Feng melanjutkan. Meskipun aku selesai bertukar, aku masih memiliki 60.000 batu petir di sini. Kamu masih punya banyak. Hong dan Dewa Petir membeku. Hong menjawab, batu Guntur ini tidak dapat disia-siakan. Karena Anda tidak dapat menukarnya, jual dengan cepat. Setelah kita meninggalkan dunia di dalam dunia, batu petir ini tidak ada artinya. Saat ini di aliansi, masih ada orang yang membeli batu petir.
Meskipun harganya tidak setinggi di awal, kita harus tetap berusaha mencari harga terbaik, kata Luo Feng melalui kekuatan spiritualnya. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, mari kita cari orang yang membeli batu petir di aliansi selama beberapa hari dan berbicara dengan mereka untuk melihat berapa banyak yang bisa kita jual. Baiklah, Hong dan Dewa Petir mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, jumlah tentara di dataran terus meningkat. Sementara itu, Luo Feng berhasil menjual 60.000 batu petir dalam beberapa porsi, karena bahkan mereka yang membelinya tidak dapat menelan begitu banyak batu petir sekaligus. Karena tidak banyak harta yang tersisa di kastil, jadi nilai tukar untuk batu petir turun drastis. 60.000 batu petir, beberapa terjual dengan baik dan beberapa tidak. Harga rata-rata sekitar 80 meter kubik kristal alam semesta untuk satu batu petir, dengan total 5 juta meter kubik kristal alam semesta. Jika Anda menambahkan kristal alam semesta yang diterima anggur kontak awan dari mencuri dan menyergap dan juga kristal alam semesta yang digali Luo Feng dan pasukannya, maka mereka memiliki total 6,8 juta meter kubik kristal alam semesta. 6,8 juta meter kubik kristal alam semesta, yang merupakan 6,8 miliar koin alam semesta. Haha, bahkan keluarga Nuolansan itu mungkin tidak memiliki sebanyak itu. Dewa Petir sangat senang. Tenang, ini baru permulaan. Hong tersenyum ketika dia berkata melalui energi genetiknya, harta itu adalah bagian utama. Tentu saja aku mengerti itu, Dewa Petir tersenyum. Luo Feng juga sangat senang. Secara teori, hanya organisasi besar yang seharusnya bisa mendapatkan harta berharga di dalam dunia. Namun, berkat pemindai yang tepat, penggalian pertamanya menghasilkan lebih dari 1 juta batu petir. Dengan itu, dia berhasil membuat buah kehidupan menjadi mega evolusi Cloud Kontak Fin-nya. Dengan pohon anggur kontak awan yang berevolusi dan babata, mereka memulai pencurian besar mereka. Dari segi keuntungan, banyak 10.000 regu pria bahkan tidak bisa dibandingkan dengan regu Luo Feng. Hanya tim raksasa seperti aliansi di bawah Pangeran ke-9, Brolin yang menghasilkan lebih dari pasukan Luo Feng. Namun, harta yang benar-benar berharga seperti 3 akun ke kristal warisan, kata sandi ke rekening bank penguasa sektor, dan ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain. Dari 10 harta berharga teratas, Luo Feng hanya mendapat 1 dari 3 kehidupan. Buah-buahan. Adapun sisanya, dia tidak mendapatkan satu pun. Hari kelima setelah Luo Feng selesai bertukar. Di dataran, hampir 600.000 tentara aliansi besar berkumpul di sekitar kastil. Cahaya putih tersebar di seluruh negeri. Haha, anak-anak kecil. Di atas kastil Guntur, gambar lelaki tua berjanggut putih muncul. Pria tua berjanggut putih itu melayang di atas kastil saat dia melihat ke arah pasukan aliansi di sekitarnya. Dia berbicara dengan senyum di wajahnya, baru saja, transaksi harta terakhir telah selesai. Sampai sekarang, semua 312 harta yang saya miliki telah ditukar oleh kalian semua. Sekarang, pertukaran selesai? Gemuruh. Pintu ke kastil kuno mulai menutup secara otomatis dengan perlahan. Namun, ratusan ribu orang di sekitar pasukan aliansi membeku. Ini sudah berakhir. Pertukaran selesai. Aku masih punya sisa batu petir. Aku juga masih punya. Saya baru saja membeli beberapa batu petir. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tiba-tiba, banyak orang di aliansi itu jengkel. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengaum karena marah. Bagi para petarung tingkat 9 bintang ini, batu petir yang mereka miliki mewakili sejumlah kekayaan yang akan membuat mereka ngiler. Tetapi dalam sekejap mata, batu guntur berubah menjadi batu yang tidak berguna. Setelah Anda tidak dapat bertukar dengan mereka, batu guntur menjadi tidak berharga. Beberapa orang marah, beberapa orang berteriak, dan beberapa orang sangat gembira. Tidak peduli apa, harta di dalam dunia telah berakhir. Aku yakin masih ada lebih banyak harta di kastil itu. Dewa Petir melihat ke arah kastil. Bahkan jika ada, itu bukan milik kita. Hong tersenyum langka. Sebuah kastil yang ditinggalkan oleh seorang penguasa sektor pasti tidak akan runtuh dengan mudah. Perjalanan kita di dalam dunia akan segera berakhir. Luo Feng juga tersenyum. Tiba-tiba, seorang utusan tidak terlalu jauh berteriak, Luo Feng, aku datang untuk memberitahumu bahwa pertukaran harta karun di sini sudah berakhir. Sebentar lagi, pasukan Gunung Tiga Kapak kita akan berangkat. Kita akan meninggalkan dunia di dalam dunia. Dan menuju dunia guntur. Dari dunia guntur, kita akan kembali ke bintang Changlan. Dimengerti, teriak Luo Feng sebagai balasan. Juga, meskipun membunuh orang dilarang di aliansi, begitu kita pergi, setiap pasukan tidak lagi terikat di bawah aturan aliansi, jadi pertempuran masih bisa terjadi dalam perjalanan kembali. Harap berhati-hati dan jangan pisahkan dari kelompok utama, kata utusan itu. Dipahami. Terima kasih. Luo Feng dan kelompoknya tersenyum saat mereka menjawab. Mereka tahu tentang ini sejak lama. Aturan yang disebut dilarang untuk membunuh dalam dasar aliansi ada sehingga setiap regu dapat dengan aman menukar harta karun.
Setelah waktu pertukaran selesai dan setiap organisasi kembali ke pihak mereka sendiri, beberapa regu telah menuai hadiah besar sementara yang lain hampir tidak mendapatkan apa-apa. Tidak akan aneh bagi regu yang belum menghasilkan banyak untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencuri dari regu lain. Yah, bagaimanapun juga, kita akan mengikuti kelompok utama Gunung Tiga Kapak. Luo Feng tersenyum. Sisi Gunung Tiga Kapak memiliki hampir 80.000 orang dan 2 pejuang tingkat semesta, jadi itu sangat aman. Dan kita akan bersembunyi di belakang. Dewa Petir tersenyum. Kami hanya regu 4, dan identitas kami menunjukkan bahwa kami berada di bawah Tuan Mingyu, jadi kami tidak harus pergi ke depan. Memang, kelompok Gunung Tiga Kapak pertama yang memasuki dunia dalam dunia akan tetap berada di tengah kelompok utama. Dan kelompok utama tidak pernah berpikir untuk menggunakan regu 4 orang, karena kekuatan regu 4 orang terlalu lemah. Juga ketika mereka mengikuti perintah dan bergerak ke dalam formasi, ribuan dan ribuan orang bergerak sekaligus. Sebuah regu 4 orang di tengah hanya akan menghalangi. Kelompok Kastil Naga Utara telah pergi. Di mata anggota aliansi lainnya, sebuah kelompok besar melonjak ke langit sekaligus. Mereka memblokir langit dan matahari saat puluhan ribu orang langsung menuju ke kejauhan. Tri-Axe Mountain, semua orang mengindahkan perintah saya, pergi. Suara rendah yang dilakukan dari gorila kasar di inti kelompok utama Gunung Tiga Kapak saat itu bergema di sekitar telinga setiap orang. Dan di pasukan besar, Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Augus secara alami menjadi bagian darinya. Saatnya berangkat. Kelompok 4 Luo Feng, seperti orang lain, membubung ke langit pada waktu yang sama. Pasukan besar yang berjumlah hampir 80.000 orang sedikit melebihi ukuran pasukan Kastil Naga Utara. Pemandangan macam apa yang membuat 80.000 orang melayang ke langit sekaligus? Seolah-olah awan yang sangat besar menutupi seluruh langit. Seluruh dataran menjadi hitam. Tentara berubah menjadi cahaya yang mengalir tak terhitung jumlahnya saat mereka menuju ke kejauhan. Markas Sekutu. Pangeran ke-9 Brolin melirik pasukan besar Gunung Tiga Kapak yang terbang ke kejauhan. Yang mulia, seorang pengawal di sampingnya berbicara, apakah kita masih belum pergi? Jangan cemas. Brolin berkata dengan dingin, semuanya sudah saya tentukan. Ya, pengawal itu tidak berani berbicara lagi. Dalam benak Brolin, dia berpikir, haruskah saya memukul atau tidak? Kakek, Anda memang memberi saya perintah. Sekarang kekuatan lain meninggalkan pangkalan sekutu, kita bisa memulai perang. Di alam semesta yang luas, jumlah misteri dan keajaiban tidak dapat diukur. Bentuk kehidupan darah dan daging memiliki ras manusia dan ras binatang, yang keduanya tak terhitung. Bahkan ada bentuk kehidupan logam lain, bentuk kehidupan tumbuhan, makhluk energi, bentuk kehidupan idol, terlalu banyak bentuk makhluk hidup, dan dalam hal tempat berbahaya, bintang katai putih dan bintang neutron adalah yang paling rata-rata. Bahkan ada daerah yang lebih berbahaya. Pada saat yang sama, ada barang-barang misterius lainnya yang dianggap sebagai harta karun. Harta karun ini memiliki efek aneh pada bentuk kehidupan darah dan daging, beberapa lainnya memiliki efek lain pada bentuk kehidupan lainnya. Di alam semesta yang luas, ada bidang bintang Gunung Naga Hitam, dan di dalamnya, bintang Changlan dengan cepat menjadi titik pusat seluruh bidang bintang dalam sekejap mata, dengan banyak pejuang kuat tiba dan mendarat di sana. Kota-kota di Changlan Star sebagian besar dipisahkan menjadi kota kuno dan kota urban. Kota-kota kuno memiliki sejuta tahun sejarah yang tertanam di dalamnya, dan basis Universe Mercenary Alliance berada di dalam kota kuno. Pencakar langit tertinggi kota ini memiliki loteng dengan aula besar yang tingginya sekitar 8.600 meter, dan sekitar 1.000 meter persegi. Di dalam aula sebesar itu, ada 2 kursi kayu besar yang saling berhadapan. Di depan kursi ada teh dan cangkir. Kedua kursi itu saling berhadapan, masing-masing dengan 1 orang di dalamnya. Salah satu dari mereka memiliki penampilan yang cantik dan tampan, hampir seperti dewa, dengan mata seperti kilat yang menyelimuti dunia, seorang pejuang mutlak. Penguasa sektor Gunung Tiga Kapak Jiang Tianchen. Di ujung lain, adalah seorang lelaki tua botak dengan hidung bengkok, matanya aneh, sektor Tanah Suci Gunung Naga Hitam Lord Hargrey. Di antara keduanya, bagian tengah dahi Jiang Tianchen memiliki tanda guntur sementara Hargrey memiliki tanda S. Meskipun keduanya tidak melepaskan kekuatan apapun, seluruh aula besar masih di bawah tekanan energi guntur dan pengaruh energi S. Jiang Tianchen, syarat yang kamu berikan, aku tidak bisa menyetujuinya. Suara Hargrey serak, mirip dengan 2 pisau yang saling bergesekan. Kamu akan berubah pikiran, Jiang Tianchen berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya milik puncak keberadaan Lord Sektor, di bidang bintang Black Dragon Mountain, mereka berdua berdiri tepat di puncak. Satu-satunya yang lebih kuat adalah makhluk abadi. Pangeran ke-9 Brolin adalah cucu Hargrey, karena kekuatan Hargrey, maka Pangeran ke-9 sendiri memiliki begitu banyak otoritas dan kekuasaan. Lagi pula ada banyak pangeran di Kekaisaran,
banyak di antaranya ditakdirkan untuk tidak pernah naik tahta dan tanpa banyak kekuasaan atau hak istimewa. Namun karena garis keturunan ibunya, Brolin memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Saya hanya bisa menyetujui 6 dari mereka. Mata Hargrey serius, seolah tatapannya menusuk lubang di angkasa. Jiang Tianchen, jika kamu setuju, maka itu akan menjadi perayaan besar. Ada 9 syarat, tidak kurang 1. Jiang Tianchen menggelengkan kepalanya. Jika Anda setuju, saya akan memberikan kata sandi bola kristal warisan terakhir kepada Anda. Hargrey merasa sulit untuk menahan amarah di wajahnya. Pada saat yang sama, di alam semesta virtual, Abu, mengenakan jubah hitam panjang, lelaki tua Hargrey dengan hidung bengkok segera muncul di sebuah istana. Di dalamnya, Brolin berdiri. Kakek, mata Brolin berbinar. Haruskah aku bertindak atau tidak? Nanti saja dan kita mungkin tidak akan berhasil. Lakukan. Hargrey memerintahkan, lakukan gerakan melawan orang-orang Gunung Tiga Kapak, bunuh orang-orang terkemuka mereka dan curi komputer AI mereka. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan kode sandi terakhir dari mereka. Sejak memperoleh kode sandi dari Kastil Guntur, mereka secara alami menyimpannya di komputer AI, dan mentransfernya ke alam semesta virtual, memberitahu penguasa sektor mereka Jiang Tianchen. Dipahami, mata Brolin berbinar, dengan rasa kegembiraan dan kegilaan. Kakek, santai. Hargrey mengusap kepala cucunya dengan sayang. Brolin tampak sangat patuh, dia sangat jelas bahwa kekuatan dan hak istimewa apapun yang dia peroleh sebagai salah satu dari banyak pangeran adalah dari kakeknya ini. Bahkan di keluarga kerajaan, Dot itu masih bergantung pada kekuatan. Dengan Raja Sektor sebagai kakek, posisinya jelas berbeda. Dan pangeran manapun yang bisa mencapai level Lord Sektor bisa langsung naik tahta. Dunia di dalam dunia, basis sekutu. Berangkat. Dengan perintah, ada hampir 150.000 orang yang selamat dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam, di mana 60.000 diantaranya dapat dengan jelas mendengar Pangeran ke-9. Mengikuti perintahnya, 60.000 orang itu bangkit dan dengan cepat pergi. 60.000 orang terbang berdampingan. Setelah 2 hari terbang, mereka berhenti untuk beristirahat. Yang mulia, ini adalah 2.000 elit yang telah dipilih. Seorang pengawal berkata dengan hormat. Brolin melihat 2.000 tim kuat di depannya. Sangat baik. Brolin tersenyum, dengan lambaian tangannya, sebuah kapal semesta berbentuk cakram segera muncul di sampingnya di sebidang tanah kosong. Kan? Cincin penyimpanannya hanya bisa memuat kapal alam semesta di dalamnya. Atur agar mereka memasuki kabin kapal, kabin bawah. Kata Bu Luolin. Ya, 8 pengawalnya segera memulai pengaturan. Seluruh kapal dipisahkan menjadi 3 bagian. Tingkat atas, menengah dan bawah, setiap tingkat memiliki ketinggian puluhan meter. Oleh karena itu, setiap kamar di dalamnya memiliki tempat tidur yang dapat dipisahkan menjadi 4 tingkat. Sebuah ruangan seluas puluhan meter persegi di ruang angkasa dengan ketinggian 10 meter dapat menampung hingga 8 orang, bahkan tanpa diremas. Seluruh kapal dengan mudah menyimpan 2.000 orang. Yang mulia, pasukan 2.000 orang sudah siap. Berangkat. Brolin bersemangat tinggi. Dengan sebuah perintah, kapal segera bangkit dan merobek langit, menuju ke tempat pasukan Gunung Tiga Kapak dengan cepat terbang. Kecepatan terbang tentara tidak pernah bisa dibandingkan dengan kapal alam semesta. Di dalam ruang kendali kapal semesta, Pangeran ke-9 Brolin berdiri di papan kontrol, di belakangnya ada 8 pengawalnya. Tuan, ada 120.000 kilometer sampai kita mencapai pasukan Gunung Tiga Kapak. 100.000 kilometer lagi. 80.000 kilometer. 60.000 kilometer. Layar papan kontrol terus-menerus melaporkan tentang melakukan kontak. 20.000 kilometer, 10.000 kilometer, 5.000 kilometer. Kapal mengurangi kecepatannya. Pindai seluruh pasukan, tentukan 12 target penting. Brolin memerintahkan. Ya Tuan, area pemindaian kapal alam semesta kelas D8 ini totalnya 200.000 kilometer, dengan mudah memindai semua orang di dalam pasukan Gunung Tiga Kapak. Segera, suara robot terdengar, tentara Gunung Tiga Kapak, total 78.503 orang, lokasi 12 orang penting adalah. Layar besar muncul di dalam kapal. Di atasnya, pemandangan tentara yang besar, dengan 12 titik menyala. Secara bersamaan di sisi kiri layar, 12 sosok kepala muncul, di mana ada 2 tingkat alam semesta, beberapa kapten kepala, dan gambar Luo Feng. Gunakan meriam laser tingkat D6 dan membombardir pasukan mereka, ini akan melemparkan mereka ke dalam kekacauan. Jangan serang 12 ini semua memiliki harta, komputer AI mereka mungkin memiliki kode sandi, itu akan sia-sia jika harus dihancurkan. Atur 12 orang lagi untuk menggunakan senjata laser dan bunuh 12 orang ini. Dan selama kekacauan, cepat kirim tim untuk mendapatkan harta dari 12 ini. Terutama komputer AI mereka, Brolin berkata dengan dingin. Ya, 8 pengawal mematuhi dengan hormat. Pistol laser kelas C2,
Meskipun Brolin awalnya membawa 9, ketika 2 juta tentara masuk ke dunia dalam dunia, mereka juga membawa lebih banyak. Menarik 12 dari mereka memang mudah. Lanjutkan. Brolin menahan suaranya, namun matanya dipenuhi antisipasi. Pasukan besar dari Gunung Tiga Kapak terbang di langit, Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 4 orang bercampur, tertawa dan mengobrol, suasana hati mereka sangat baik. Kakak ketiga, kami telah berhasil, bahkan setelah pelatihan sampai Domain Lord, kami tidak akan pernah kekurangan uang. Dewa Petir tertawa, jangan terlalu percaya diri dan puas. Hong tersenyum, namun Luo Feng berkomunikasi melalui energi roh, semuanya berhati-hatilah, peralatan pemindaian saya telah dipindai, seharusnya ada sistem pemindaian besar yang memindai kita. Sistem pemindaian besar? Hong, Dewa Petir dan Augu terkejut di dalam. Benar, Luo Feng mengangguk, ekspresinya serius, hati-hati. Luo Feng dan timnya semua waspada, namun seluruh pasukan Gunung Tiga Kapak masih terlibat dalam diskusi dan tawa. Gemuruh, 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 3 siluet hitam besar, seperti 3 lubang hitam turun ke pasukan besar. Luo Feng dan timnya merasa seperti seluruh daratan dan langit segera terdiam. Tanpa suara atau jejak, mereka hanya bisa melihat ledakan dan getaran di kejauhan. Ratusan prajurit Star level 9 menguap menjadi ketiadaan, juga riak yang terlihat dari ledakan tersebar ke segala arah, menyapu seluruh pasukan, dengan jumlah tentara terbunuh, darah segar menyembur dari armor dan helm mereka. Serangan pertama, tanpa suara atau jejak telah membunuh semua orang dalam radius 100 meter, dengan gemuruh besar mengikutinya, menyebabkan sejumlah besar penjelajah menderita akibat efek sampingnya. Gemuruh, tembakan meriam lagi, kehilangan ribuan orang, ini juga karena kepadatan tentara yang dekat. Ini, Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, sangat terkejut oleh tembakan meriam yang menakutkan. Luo Feng merasa seolah-olah otaknya telah terkena tongkat keras. 12 sinar cahaya turun dari langit. Dalam sekejap, mereka menabrak 12 orang di dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 prajurit tingkat semesta dan kapten kepala lainnya, bahkan Luo Feng. 12 berkas cahaya putih. 12 orang langsung jatuh. Kakak ketiga, Luo Feng, menguasai. Hong, Dewa Petir dan Augu terbangun dari keterkejutannya, dan Luo Feng yang jatuh hanya bisa membuka matanya dengan pusing. Apa? Kepala Luo Feng masih berdering. Itu adalah 12 tembakan senjata laser kelas C2, 11 orang lain di Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 tingkat alam semesta semuanya telah terbunuh. Anda diselamatkan oleh kekokohan kontak awan Anda. Suara Babata bergema dalam kesadaran Luo Feng. Apa? Luo Feng terkejut saat dia berputar mengamati sekeliling. Gemuruh, hampir seolah-olah tanah dan langit terkoyak, sebuah kapal alam semesta besar yang sangat besar tiba-tiba muncul di udara. Pada saat yang sama bagian bawah kapal secara otomatis terbelah dengan sejumlah besar penjelajah lapis baja berseragam hitam bergegas keluar, terbang ke bawah, membentuk 12 tim. Dan bergegas turun seperti angin gila. Juga, sinar laser terus-menerus ditembak jatuh ke arah yang berbeda di faksi Gunung Tiga Kapak, menyebabkan kekacauan. Blokir mereka, membunuh mereka. Itu adalah orang-orang Gunung Naga Hitam. Membunuh, raungan kemarahan bergema dari dalam faksi Gunung Tiga Kapak. Meskipun mereka kehilangan ribuan, 80.000 orang yang tersisa masihlah mereka yang selamat melalui perjuangan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan kekacauan gila dari serangan diam-diam, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Di udara tengah, di dalam ruang kendali kapal semesta, Pangeran ke-9 Brolin dengan dingin berdiri di papan kontrol. Melalui simulator eksternal, dia dengan jelas mengamati kejadian di bawah. Setelah serangan 3 cabang pertama dari meriam D6, bersama dengan 12 senjata laser yang berulang kali menembak, terutama dengan 2.000 tentara elit yang membentuk 12 tim dan dengan ganas bergegas ke pasukan yang bingung, 80.000 tentara dari Gunung Tiga Kapak bergegas untuk berkumpul dan bertahan dari serangan itu. Hampir 80.000 orang, namun mereka dipisahkan dan dibubarkan. Dan 12 kelompok elit gagah berani, mereka bahkan memiliki senjata laser, mencari harta karun dari 12 orang, tentu saja efisiensi mereka tinggi. Nomor 1 sukses. Nomor 8 sukses. Nomor 9 sukses. Nomor 6 sukses. Pesan mulai masuk, tim elit dengan cepat mengumpulkan komputer kuantum atau cincin penyimpanan dan segera kembali. Serangan kilat secepat kilat ini berlangsung tidak lebih dari 3 menit, ke-12 tim itu dengan cepat kembali ke kapal alam semesta dan berakselerasi dan menghilang ke langit. Pasukan Gunung Tiga Kapak semua melihat ke atas dan menyaksikan kapal itu pergi, meraung marah. Di antara kerumunan, Luo Feng dan timnya juga dipenuhi amarah. Untungnya kamu memiliki pohon anggur kontak awan sebagai perlindungan, jika tidak. Pangeran ke-9 Brolin itu benar-benar sampah, bajingan, sampah. Dewa Petir sangat marah. Hampir, ekspresi Hong juga jelek. Brolin itu, benar-benar kejam.
Luo Feng bisa dengan jelas mencium udara yang dipenuhi dengan bau darah yang berbau metalik, juga melihat ke negeri-negeri yang jauh di mana baju besi, sepatu bot, helm, dipenuhi dengan daging cincang, tulang dan tulang yang membekukan darah dalam jumlah besar. Di antaranya ada sejumlah besar tubuh dari tim elit Pangeran ke-9 itu sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Feng menggeram pelan, kita harus menanggungnya dulu dan mengikuti tentara keluar, itu yang paling penting. Benar, Hong dan Dewa Petir juga dipenuhi amarah, tetapi mereka hanya bisa menanggungnya. Tentara Gunung Tiga Kapak dengan cepat mendapatkan kembali disiplin dan ketertiban, jelas kehilangan beberapa ribu tidak berdampak banyak, namun Luo Feng memiliki ketakutan yang tersisa, jika tembakan itu sebelumnya menembus otaknya. Jika itu manusia normal, mereka pasti akan mati. Namun inti hidupnya disimpan di dalam dunia internalnya. Bahkan jika kepalanya ditusuk, itu masih bisa tumbuh kembali. Jika itu terjadi dan jika aku ditemukan bahkan oleh pasukan Gunung Tiga Kapak, aku Luo Feng memiliki kemampuan untuk bertahan hidup bahkan setelah otakku hancur berkeping-keping. Itu pasti akan membangkitkan kecurigaan mereka. Bahkan tingkat alam semesta, penguasa domain, tuan sektor di Changlan Star semua akan penasaran. Luo Feng paling takut akan hal itu. Di dalam kapal alam semesta, kami memperoleh 7 komputer kuantum dan 8 item penyimpanan. Wajah Pangeran ke-9 Brolin tampak terbungkus lapisan es dingin, menatap komputer kuantum dan barang-barang penyimpanan di tanah, berkata dengan sungguh-sungguh, ini, apakah efisiensimu? Yang mulia, dari 12 tembakan oleh senjata laser, 11 tewas, ada 1 yang tidak. Dan ketika kami pergi untuk mengambil komputer kuantum, mereka yang berada di samping tubuh juga mengambil beberapa dari mereka. Oleh karena itu, kami hanya memperoleh 7 komputer dan 8 item penyimpanan, itu saja bukanlah hal yang mudah. Seorang pengawal berbicara. Brolin meliriknya. Pengawal itu menggigil, tidak berani berbicara. Di masa depan, jika kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik, jangan mencari alasan, mengerti? Brolin memandang pengawal itu. Dipahami, pengawal itu berlutut dengan satu lutut. 1 orang tidak mati, siapa itu? Tanya Brolin. Target nomor 12. Jawab pengawal itu. Brolin mengerutkan alisnya, aku ingat dia. Itu Pang yang sama dengan kapal semesta. Kalian semua bisa pergi, Brolin berkata dengan sungguh-sungguh. 8 dengan cepat mundur. Hanya Brolin yang tersisa di ruang kontrol, setelah itu dia berjongkok dan mulai memeriksa setiap perangkat bersama dengan barang-barang penyimpanan. 6 harta karun, Brolin tampaknya tidak peduli, dengan hati-hati memeriksa komputer kuantum. Tidak, kami tidak menemukan data kode sandi. Komputer ini, tidak ada yang digunakan untuk menukar kode sandi kristal warisan. Ekspresi Brolin menjadi pucat, panik di dalam sebelum mengamuk dan menginjak-injak dengan keras, menghancurkan setiap komputer kuantum. Bintang Changlan. Di gedung pencakar langit yang sangat tinggi yang menjulang di langit, 2 raja sektor puncak Jiang Tianchen dan Hargrey duduk saling berhadapan. Hargrey, saya tetap pada apa yang saya katakan, jika Anda menginginkan kode sandi terakhir, maka, Anda harus menyetujui 9 syarat saya, tidak kurang 1. Jiang Tianchen berkata dengan tenang. Kamu memang kejam, Hargrey menyipitkan matanya. Keduanya saling menatap. Aku setuju dengan syaratmu. Hargrey menarik napas dalam-dalam. Hahaha, Jiang Tianchen berdiri, wajahnya penuh senyum. Hargrey, senang bekerja denganmu. Kesenangan adalah milikku. Hargrey berdiri, tersenyum sedikit. Namun senyum Jiang Tianchen penuh dan lebar. Jangan terlalu enggan. Kamu menginginkan bola kristal warisan, jadi tidak banyak bagiku untuk meminta ini. Bibir Jiang Tianchen melengkung membentuk senyuman, juga, seorang prajuritku di dunia dalam dunia yang menukar kode sandi dan memiliki komputer kuantum. Aku sudah lama memerintahkannya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Prajurit itu sendiri, aku juga mengirim orang untuk membunuhnya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang kamu lakukan di dunia dalam dunia, kamu tidak akan pernah mendapatkan kode sandi terakhir. Ekspresi Hargrey menjadi pucat, sebelum dia berhasil menyunggingkan senyum, hormat. Sama, Jiang Tianchen tersenyum, siapkan apa yang Anda butuhkan. Ketika saatnya tiba, saya akan menyerahkan kode sandi kepada Anda. Apa yang kamu inginkan, aku butuh 1 bulan untuk mempersiapkannya, kata Hargrey. Saya tidak terburu-buru sama sekali, setiap kali Anda menyiapkan barang-barang di sisi Anda, saya akan memberikan kode sandi kepada Anda. Jiang Tianchen tertawa, Hargrey, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku tidak akan melihatmu keluar, kata Hargrey. Puff. Rasa samar energi guntur tertinggal di aula besar, Jiang Tianchen yang awalnya berdiri di sana menghilang. Hargrey berjalan menuju jendela besar di sampingnya, dari lebih dari 8.000 meter di atas langit, dia melihat ke bawah ke arah kota kuno,
Tatapannya menusuk dan dingin, berkata dengan lembut, Jiang Tianchen, kamu telah memperoleh cukup banyak kali ini. Lain kali, aku pasti akan membuatmu membayar lebih dari sekarang. Ekspresi Hargrey jahat, pertukaran ini membuatnya kehilangan hampir seluruh kekayaannya untuk diambil oleh Jiang Tianchen. Melolong, Hargrey meraung marah. Puff, udara dingin bertiup dan Hargrey juga menghilang dari aula besar. Setelah beberapa saat, pintu aula besar akhirnya terbuka dan dua pelayan masuk, bertukar pandang, pintu-pintunya terkunci dan jendelanya terkunci. Kemana mereka pergi? Setelah terbang selama sekitar 7 hari, mereka akhirnya mencapai pintu keluar, tiba di lembah angin dan guntur di dunia guntur. Setelah itu, setelah sekitar 7 hari terbang di dunia guntur, pasukan Gunung Tiga Kapak akhirnya mencapai pintu keluar menuju Changlan Star. Satu-satunya hal adalah, pintu keluar ini tidak sebesar lubang hitam di lembah angin dan guntur, yang memungkinkan sekitar 100 orang untuk lewat pada satu waktu sementara yang satu ini hanya mengizinkan beberapa orang dalam satu waktu. Semua penjelajah menjadi seberkas cahaya dan menuju keluar terus-menerus. Pintu keluar ini terlalu kecil, dengan begitu banyak orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dewa Petir melayang, melihat ke depan. Meskipun kecepatan penjelajah sangat cepat, kita akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana. Luo Feng menghitung dan berbicara, bahkan jika 10 orang lewat per detik, butuh sekitar 1 jam untuk 30.000 lebih orang, untuk sampai ke pusat kelompok, di mana mereka berada. Kami akhirnya akan keluar. Hong tersenyum sambil menghela nafas, perjalanan ini memang misterius. Ya memang, Luo Feng tersenyum. Mereka awalnya datang untuk mengambil bagian dalam ujian peserta pelatihan, yang akan mengira bahwa mereka akan menemukan dunia di dalam dunia dan semua orang segera melupakan ujian, melemparkan diri mereka ke dunia dalam dunia untuk dipertaruhkan. Dunia di dalam dunia ini mewakili kekayaan luar biasa. Jelas berjudi adalah pilihan yang tepat, imbalan Luo Feng sangat besar. Dalam hal kekayaan, itu sebanding dengan Lord Sektor. Tentu saja, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan puncak penguasa sektor seperti penguasa sektor Guntur Kabu, Jiang Tianchen atau Hargrey. Dalam hal kekuatan, anggur kontak awan juga memperoleh terobosan besar. Kami memiliki sedikit kekayaan, namun, perbedaan antara kekuatan dan kekayaan kami sangat besar. Dewa Petir bergumam, kita harus meningkatkan kekuatan kita ketika kita kembali. Ya, Luo Feng mengangguk. Selama menunggu, dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya mencapai giliran mereka. Ayo pergi, mengenakan biaya. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Augu menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat masuk ke air terjun cahaya. Changlan Star, kota kuno. Jalur khusus dibuat di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia guntur untuk terbang. Jadi, penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar. Semua penjelajah, silakan berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika kamu tidak mendengarkan perintah, kamu akan dibunuh. Di udara, tingkat alam semesta dari kekuatan yang berbeda melayang di atas, kadang-kadang ada penguasa domain. Prajurit yang kuat ini memandang dengan dingin ke kelompok orang yang selamat dari pasukan penjelajah. Suara perintah marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan tentara tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Kakak ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan besar, Dewa Petir berkata kaget. Luo Feng menoleh ke tempat Dewa Petir memandang, di kejauhan mengambang di antara para pejuang yang kuat, adalah seseorang yang mengenakan tentara hijau tua, telinga runcing, Nuolan San yang tampak dingin. Nuolan San merasakan bahwa seseorang sedang melihat dan dia berbalik untuk melihat, dengan mudah melihat Luo Feng di antara kelompok itu. Tidak baik, ekspresi Luo Feng berubah. Awalnya bertugas mengatur disiplin tentara, saat dia melihat Luo Feng, mata Nuolan San berbinar dan dia segera bergegas. Sungguh beruntung, aku benar-benar harus bertemu dengan bajingan ini, haha, bertemu dengannya di dunia nyata, aku akan menyelesaikan ini sekarang karena menyinggungku. Dengan statusku, siapa yang akan menghentikanku? Nuolan San sangat percaya diri, di alam semesta yang luas, memang seperti ini, posisi tingkat alam semesta puluhan juta kali lebih tinggi dari tingkat bintang. Menembus ke tingkat alam semesta adalah langkah besar ke atas. Tingkat alam semesta yang membunuh tingkat bintang memang seperti membunuh seekor semut. Dan Nuolan San bersiap untuk membunuh semut Luo Feng itu. Di tanah datar kota kuno di dalam Changlan Star, pasukan Gunung Tiga Kapak terbang turun dan bersiap untuk berkumpul. Dan Nuolan San yang jauh terus menuju ke pusat tentara. Ini adalah pasukan Gunung Tiga Kapak. Nuolan San, apa yang dilakukan orang sepertimu dari gedung 100 harimau di sini? Apa yang kamu inginkan? Energi roh ganas yang kuat segera ditransmisikan ke seluruh 70.000 tentara, menyebabkan pasukan penjelajah yang besar berbalik dan melihat. Dalam sekejap mereka semua melihat siluet manusia di kejauhan bergegas.
Nuolan San? Itu Nuolan San? Orang-orang gedung 100 harimau? Untuk apa seseorang dari gedung 100 harimau terbang ke sini? Tentara penjelajah segera mulai berdiskusi. Dengan 70.000 orang mengawasinya, Nuolan San yang sedang terbang tiba-tiba berhenti, ekspresinya jelek, memarahi diam-diam. Luo Feng itu benar-benar punya nyali, hanya umpan meriam tingkat bintang dan dia benar-benar berani mengirimkan melalui energi genetik ke seluruh, itu terlalu sombong. Di dalam pasukan, satu tentara kecil menyiarkan cukup keras untuk didengar semua orang. Satu teori, biasanya, tentara tidak berani berteriak sekeras itu. Namun Nuolan San bahkan tidak tahu. Luo Feng bukanlah seorang prajurit dari organisasi Gunung Tiga Kapak. Nuolan San, berhenti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Segera 5 manajer serupa lainnya terbang, 5 ini milik organisasi Gunung Tiga Kapak dan tingkat alam semesta. Kelimanya memiliki ekspresi jelek. Para penjelajah ini, banyak dari mereka membawa serta harta karun dari dunia di dalam dunia, penguasa sektor dan penguasa domain belum datang untuk mengambilnya. Nuolan San, kamu, seseorang dari gedung 100 harimau benar-benar berani datang menerobos masuk ke kami. Tentara, apakah kamu berpikir untuk mencuri harta karun? Dia tingkat alam semesta, tentu saja dia tidak begitu berani. 5 tingkat alam semesta mengamuk di dalam. 5 tuan. Nuolan San mengungkapkan senyuman. Nuolan San, kamu ingin menerobos masuk ke pasukan kami? Kelima orang itu menatapnya. Tidak sama sekali. Nuolan San berkomunikasi, saya hanyalah satu tingkat alam semesta, jumlah orang di Changlan Star yang lebih kuat dari saya berkisar antara ribuan hingga puluhan ribu. Dengan penguasa domain dan sektor di sini, saya bahkan tidak berani memiliki pemikiran seperti itu. Saya baru saja melihat musuh pribadi, saya tidak berharap untuk melihatnya hari ini, maka saya berpikir untuk menyelesaikannya sekarang. Oh, 5 tingkat alam semesta mengangguk. Siapa musuhmu? Di antara kelimanya, seorang pria tinggi dan kokoh dengan rambut seperti baja berbicara. Dia dipanggil Luo Feng, dia hanyalah seorang prajurit kecil di ketentaraan. Nuolan San berbicara. Prajurit kecil, kelimanya saling bertukar pandang. 5 tuan, memberiku satu prajurit kecil itu seharusnya tidak menjadi masalah kan? Nuolan San tidak berani main-main, lagi pula ada banyak level alam semesta dan penguasa domain lain di sekitar mempertahankan disiplin, jika dia berani menerobos masuk, bahkan jika organisasi lain tidak melakukan apa-apa, gedung 100 harimaunya sendiri akan berurusan secara pribadi. Dengan dia, harta karun yang diperoleh oleh pasukan penjelajah belum diambil oleh penguasa sektor dan domain. Saat ini, tidak ada satu prajurit pun yang dapat diberikan kepadamu. 5 tingkat alam semesta semuanya tenang dan jelas dengan peraturan mereka. Ekspresi Nuolan San semakin buruk. Nuolan San, saat ini level alam semesta dan penguasa domain lainnya sedang melihat ke atas, saya pikir Anda harus pergi sekarang. Kelima orang itu berkata sambil menatapnya. Nuolan San menggigit dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apa-apa. Di antara tentara, Luo Feng menyaksikan Nuolan San yang jauh, setelah ditahan oleh 5 tingkat alam semesta berbalik dan pergi dengan pahit. Nuolan San, kita harus mencari kesempatan untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Luo Feng berpikir dalam. Nuolan San ini, kita pasti harus membunuhnya. Ekspresi Hong berat, dia mentransmisikan, jika tidak dengan keluarga Nuolan San-nya yang mengincar harta di bumi kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Haruskah kita membuat Tuan Mingyu bertindak? Dewa petir memandang Luo Feng dan Hong. Mata Luo Feng berbinar. Benar, mereka akan bertemu Mingyu dalam sedetik, dan dia adalah tentara bayaran bintang 2 alam semesta, yang kuat bahkan di antara penguasa domain. Tuan domain Mingyu, jika dia mau, itu akan sederhana. Lagi pula, saat levelnya naik, menerobos semakin sulit. Pada saat yang sama, perbedaan kekuatan hanya akan semakin gila. Ketika kita memberikan harta kita kepada Mingyu nanti, kita dapat meminta bantuannya, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, harta apa yang kamu siapkan untuk diberikan kepada Mingyu? Dewa petir ditransmisikan. Benar, Luo Feng, apa pendapatmu tentang masalah ini? Hong memandang Luo Feng, karena sebagian besar kontribusi dilakukan oleh Luo Feng selama pertukaran harta karun ini, keduanya memutuskan untuk membiarkan Luo Feng memutuskan. Senjata energi genetik level 5 yang bagus, kata Luo Feng. Hanya satu, Dewa Hong dan Guntur memandangnya. Benar, satu saja sudah cukup. Yang ini, dari segi harga, bahkan dengan seluruh kekayaan Tuan Mingyu, dia masih akan kesulitan membeli ini. Luo Feng, dengan bimbingan Babata, sangat jelas tentang senjata mana dan harganya, meskipun harga pertukaran batu guntur untuk senjata ini tidak jauh lebih tinggi daripada roda api, senjata terburuk yang mereka miliki. Namun, dalam hal harga itu puluhan kali lebih tinggi. Mingyu, seorang penguasa domain, bahkan jika dia kuat di antara para penguasa domain, mungkin tidak akan mampu membelinya bahkan dengan seluruh kekayaannya.
Waktu berlalu, penjelajah Gunung Tiga Kapak yang selamat ditempatkan di tanah datar kota kuno. Beberapa orang kuat mulai terbang, membawa orang-orang mereka bersama mereka. Seiring waktu berlalu, jumlah tentara secara bertahap menurun, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000. Luo Feng, haha, akhirnya aku menemukan kalian berempat. Ini benar-benar kesempatan yang menggembirakan, haha. Tawar yang itu bergema, Mingyu yang tinggi dan kokoh melayang di udara. Tim 4 orang Luo Feng bersama 200 orang lainnya terbang menuju Mingyu. Yang mulia, 200 penjelajah sedikit membungkuk. 4 tim Luo Feng berdiri bersama dan membungkuk hormat juga. Tuan Mingyu, baiklah, ayo pergi ke vilaku dan istirahat. Mingyu membawa kelompok Luo Feng bersama dengan 200 petualang lainnya dan dengan cepat pergi. Sekitar 20 km dari tanah datar, di luar kota kuno. Sebuah penthouse departemen store tua, Nuolan San sedang melihat tanah datar melalui jendela. Saat dia melihat Luo Feng pergi dengan Mingyu, ekspresinya sangat berubah, tidak bagus. Saya tidak berharap Luo Feng benar-benar berada di bawah seseorang seperti Tuan Mingyu, dan dari kelihatannya, Mingyu juga memperlakukannya dengan baik. Membunuhnya akan sulit. Nuolan San dengan keras menghancurkan bambu di sampingnya. Cici, itu hancur berkeping-keping. Konstruksi yang elegan, villa yang indah di tanah rumput, 200 penjelajah telah lama dikirim. Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 4 orang duduk bersama Mingyu mengelilingi sebuah meja. Dibawa oleh Mingyu, Luo Feng agak kecewa. Setelah menunggu di sana begitu lama, mereka tidak pernah melihat penguasa sektor manapun. Semua penguasa sektor mengirim orang untuk membawa pasukan penjelajah, tidak ada dari mereka yang datang secara pribadi. Ngomong-ngomong, perjalanan ini memang sangat disayangkan. Aku mengirim seorang prajurit bernama Bendi yang benar-benar menerobos ke tingkat alam semesta untuk mendapatkan harta karun untukku. Namun meskipun dia mendapatkan harta dengan harga terendah, itu masih merupakan harta yang mahal. Mingyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Siapa yang mengira di sepanjang jalan dia akan bertemu dengan pasukan pangeran ke-9 dan hartanya diambil darinya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Tuan Mingyu ini memang tidak beruntung. Jadi bagaimana penghasilanmu dari dunia ini di dalam dunia? Mingyu melihat mereka. Kami menukar satu harta. Luo Feng tersenyum sambil menatap Mingyu. Mata Mingyu menajam, segera menyala saat dia melihat mereka. Harta apa? Mingyu cemas dan mengantisipasi. Pikiran Luo Feng bergerak dan segera sebuah pedang sepanjang 3 meter melayang di udara. Di permukaannya ada ukiran yang sangat rumit. Ukiran aneh itu mengeluarkan aura yang membuat jantung orang berdebar. Ruang di sekitarnya tampak bergetar. Aura yang sangat besar dan kuat, membuat wajah Luo Feng dan timnya menjadi pucat. Tuan Mingyu, ini adalah pisau pemotong udara senjata energi genetik level 5, kata Luo Feng. Bagus bagus bagus. Mata Mingyu terbakar dengan intensitas, menatap tajam ke pisau pemotong udara. Harta karun? Dibandingkan dengan harta yang diperoleh bawahannya Bendi, itu bahkan lebih berharga. Pisau pemotong udara ini adalah senjata yang sangat mahal. Lagi pula di antara senjata level 3, kelas tertinggi berharga beberapa ratus miliar, yang terendah berharga 1 miliar dolar naga hitam, perbedaan 100 kali lipat. Satu teori, perbedaan harga untuk senjata energi genetik level 5 bahkan lebih gila. Roda api itu milik kelas terendah, sementara pisau pemotong udara ini sebenarnya dekat dengan atas. Hanya satu sudah cukup untuk mendapatkan beberapa puluh roda api. Luo Feng, hadiahmu ini pasti besar. Ekspresi Mingyu rumit, menatap Luo Feng dan timnya. Apakah kamu tahu harga hadiahmu ini? Harga yang luar biasa. Luo Feng tersenyum. Itu harga yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Aku hanya tahu itu. Benar, astronomi. Bahkan semua kekayaanku bersama-sama tidak mendekati harganya. Mingyu memandang Luo Feng. Aku berkata sebelumnya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nyatakan permintaan apapun. Aku ingin membunuh seorang pria, kata Luo Feng. Bunuh seseorang, apa kekuatannya? Domain Lord level apa? Mingyu mengerutkan alisnya. Alam semesta tingkat 9, kata Luo Feng. Haha, Mingyu tertawa, alam semesta level 9? Baginya, itu terlalu mudah. Membunuh 10 dari mereka masih jauh di bawah pisau pemotong udara yang Anda berikan kepada saya. Bagaimana dengan ini? Mingyu berpikir sejenak, aku akan memberikan 1/3 dari wilayahku padamu. Tidak, itu mungkin mengundang masalah dan orang-orang untuk mengawasimu. Oke, aku akan memberikan 100.000 planet kehidupan, mulai hari ini, untuk kamu miliki. Setengah hak, setengah lainnya tetap bersamaku. Bagaimanapun kamu bisa mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet, tentara, aku tidak peduli. Adapun uang tunai, Mingyu memikirkannya. Tuan Mingyu, Luo Feng berkata, aku hanya seorang bintang, memiliki begitu banyak harta dan uang tidak ada gunanya.
Mingyu menatap Luo Feng, wajah kaku besi itu menunjukkan senyuman. Luo Feng, terlalu banyak kekayaan dan harta benda, memang kamu tidak dapat menggunakannya sekarang. Namun, aku sebagai penguasa domain, bagaimana aku bisa menerima niat baikmu seperti ini? Apa lebih memiliki beberapa properti dan menjadi pemimpin planet-planet ini memiliki keuntungan itu? Bagaimana dengan properti yang lebih rendah, 10.000 planet kehidupan? 6. Hanya 100 planet kehidupan. Luo Feng mengangguk. Memiliki lebih banyak planet sebagai properti tidak terlalu berguna bagi Luo Feng. Mendapatkan 100 dari mereka sebagai miliknya hanyalah kebiasaan. Baiklah, kalau begitu 100 planet, dengan 100 planet kehidupan sebagai properti, itu tidak akan terlalu menarik perhatian di alam semesta, kamu tidak akan mendapatkan perhatian dari kekuatan yang lebih besar. Mingyu tersenyum, untuk uang tunai, saya benar-benar tidak punya banyak uang sekarang, jauh dari harga pisau pemotong udara ini. Tuan Mingyu, berikan saja apa saja. Kami 3 bersaudara memiliki penghasilan yang cukup besar. Luo Feng sangat jelas bahwa dia seharusnya tidak terlalu serakah. Kalau tidak, saat dia mendapatkan satu sisi buruk dari orang lain, itu berarti masalah. Apalagi, dia telah memperoleh banyak harta kali ini, pisau pemotong udara ini sendiri bahkan bukan 1/10 dari gabungan hartanya yang lain, itu tidak berarti banyak. Beri aku nomor rekeningmu, kata Mingyu. Ya, Luo Feng memberitahunya nomor rekening Bank Semesta Galaksinya. CKTSK, Bank Semesta Galaksi. Kamu juga punya uang. Mingyu tersenyum, pada saat yang sama mengirimkan sebagian dari kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual dan terlibat dalam prosedur transfer. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir diam-diam menebak berapa banyak yang akan ditransfer oleh Tuan Mingyu ini. Luo Feng, Anda telah menerima surat, kata Babata. Membuka. Luo Feng dengan cepat menutup matanya, kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual dan membiarkan Babata membuka surat. Itu adalah pemberitahuan dari Bank Galaksi Alam Semesta. Pelanggan yang terhormat, bagaimana kabarmu? Akun Anda dengan kami baru saja menerima transfer 20 miliar dolar semesta. Karena akun Anda telah mencapai margin 10 miliar dolar semesta, maka secara otomatis naik ke akun bintang 2. Anda juga akan secara otomatis menjadi klien bintang 2 yang disegani. Sebagai klien bintang, Anda akan menerima beberapa hak istimewa. Di bagian bawah surat, ada daftar hak istimewa dan penjelasannya. Bank Galaksi Alam Semesta. Surat yang sangat sederhana, namun sangat mengejutkan Luo Feng. Kembali ke bintang Rock Jade, Luo Feng sudah tahu arti dari akun bintang 1. Dan saat itu 2 tentara bayaran alam semesta hanyalah klien bintang 1. Jelas bisa menjadi klien bintang 1 saja adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Jadi, begitu seseorang menghemat 10 miliar dolar alam semesta, dia secara otomatis menjadi klien bintang 2. 10 miliar dolar alam semesta, 1 dolar alam semesta sama dengan sekitar 3.300 dolar Ganwu, 10 miliar dolar alam semesta, setara dengan sekitar 33 triliun dolar Ganwu. Kisaran harga satu planet biasanya 1 triliun dolar naga hitam, atau 700 juta dolar Ganwu. Itu berarti 10 miliar dolar alam semesta mendekati sekitar 50.000 planet kehidupan. Dengan pemikiran itu, Luo Feng terkejut. Tuan Domain Mingyu baru saja memberinya uang tunai yang mirip dengan puluhan ribu planet kehidupan. Untuk penguasa domain, bahkan itu adalah jumlah yang cukup besar. Di dalam villa, Tuan Mingyu, Luo Feng berdiri. Duduk. Mingyu melambaikan tangannya ke bawah. Luo Feng tiba-tiba merasakan energi tak berbentuk menekan bahunya, dia bahkan tidak bisa menahan, membiarkan dirinya duduk kembali. Jangan pikir aku sudah memberimu banyak. Mingyu menggelengkan kepalanya, matanya dengan rasa tawa dan niat baik. Aku belum memberimu banyak sama sekali, jika kamu memberi sesuatu seperti roda api, maka apa yang telah aku berikan akan dianggap banyak. Namun, Anda memberi saya pisau pemotong udara, jika saya memberi Anda terlalu sedikit, saya akan merasa bersalah, dan saya merasa berhutang budi kepada Anda. Itu akan mempengaruhi pelatihan saya. Puff, ruang di sekitar sedikit bergetar. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Aogo semuanya terkejut. Orang lain tiba-tiba muncul di dalam villa yang sunyi, seorang pria tinggi dan kurus berpenampilan dingin dengan 2 tanduk di dahinya, jubah hitamnya melayang tertiup angin, matanya menatap berakhir, tampaknya juga tanah dan langit semuanya berada dalam bidang penglihatannya. Tuan Jenderal, Mingyu berdiri dan membungkuk hormat, pada saat yang sama berkomunikasi dengan kelompok Luo Feng, ini adalah salah satu penguasa sektor dari Gunung Tiga Kapak. Tuan Sektor, Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Aogo dengan cepat membungkuk. Tuan Sektor, mereka belum pernah secara pribadi melihat Tuan Sektor hidup. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Tuan Sektor, auranya tidak terlalu kuat tetapi matanya membuat jantung seseorang berdebar karena ketakutan. Mingyu, keberuntunganmu tidak buruk. Pria jangkung dan kurus itu berdiri di sana, kakinya sedikit melayang di udara, menatap Mingyu.
Hehe, Mingyu mengungkapkan senyum sederhana dan jujur. Pisau pemotong udara, aku membelinya. Pria jangkung dan kurus itu berkata, pisau ini cocok untukku. Senjata energi genetik level 5, aku tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Mingyu tersenyum, untuk dapat membiarkan penggunaan umum itu adalah kehormatan saya. Setelah itu, Mingyu menyerahkan cincin penyimpanan, mengambil pisau pemotong udara yang baru saja dia dapatkan sendiri. Pisau tebal itu melayang langsung ke arah pria jangkung dan kurus itu. Pria jangkung dan kurus itu mengulurkan lengannya dan menerima bilah pemotong udara, matanya bersinar. Ci. Dua sinar cahaya keemasan keluar dari matanya ke permukaan bilahnya, ukiran aneh pada bilahnya membuat matanya semakin bersinar. Pedang yang bagus. Pria jangkung dan kurus itu memberi isyarat dengan pisau pemotong udara, berayun ke arah langit. Hua, langit biru jernih menjadi hampir seperti selembar kain, segera robekan sepanjang sekitar 2 hingga 3 km diiris, sangat tajam dan bersih. Retakan dapat terlihat dengan jelas untuk beberapa saat sebelum mulai pulih dan kembali ke keadaan semula. Hahaha, pria jangkung dan kurus yang sangat dingin itu akhirnya tidak bisa menahan tawa. Selamat Jenderal, Mingyu membungkuk. Haha, ini memang pisau pemotong udara, pemahamanku tentang asal-usul luar angkasa hanya setebal rambut, namun dengan bantuan pisau pemotong udara ini, kekuatanku telah meningkat pesat. Pria jangkung dan kurus itu menatap Mingyu, aku menyimpan ini, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu kehilangan kesepakatan ini. Aku sudah mentransfer uang ke akunmu, juga, aku berhutang budi padamu. Petik 2. So, pria jangkung dan kurus itu segera menghilang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Augu masih dalam keadaan kesurupan. Sebelumnya, Tuan Sektor tiba-tiba muncul, mengambil bilah pemotong udara, membelah sobekan di ruang angkasa dan tampaknya menghilang. Sobek luar angkasa, robekan sepanjang 2 hingga 3 km, Luo Feng terkejut di dalam, dia benar-benar mampu mengiris air mata keluar angkasa? Juga, dia berteleportasi. Dia tidak berteleportasi, tetapi terbang. Hanya saja kecepatan terbangnya sangat cepat, karena tidak memunculkan hambatan angin, itu karena kontrol penguasa sektor dari asal alam semesta. Suara Babata bergema, terbang, seberapa cepat? Luo Feng bertanya. Ketika dia pergi, kecepatannya mencapai sekitar 32.169 km per detik. Luo Feng berkedip beberapa kali, kecepatan cahaya hanya 300.000 km per detik, dan penguasa sektor itu sebelumnya, meskipun dia belum melepaskan kecepatan penuhnya, dia masih bisa secara instan mencapai 1/10 kecepatan cahaya, memang kekuatan yang bisa dengan mudah menghancurkan sebuah planet dan semua kehidupan dengan lambaian tangannya. Di dalam villa, penguasa domain tinggi dan kokoh Mingyu tertawa riang sebelum berdiri. Luo Feng, saya mengambil pisau pemotong udara yang Anda berikan kepada saya dan menjualnya dengan harga tinggi. Saya benar-benar harus berterima kasih. Mingyu tertawa ketika dia melihat Luo Feng, bicaralah, siapa alam semesta level 9 yang kamu ingin aku bunuh sebelumnya? Nuolan San, kata Luo Feng. Hong dan Dewa Petir juga menatap Mingyu dengan cemas. Nuolan San, Mingyu sedikit terkejut, alisnya berkerut, dia. Apakah ada masalah? Luo Feng bertanya. Sedikit masalah, tapi tidak ada masalah besar. Mingyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia memperoleh gelar prajurit kapak perang, maka peluangnya untuk menembus penguasa domain sangat tinggi. Oleh karena itu, gedung 100 harimau selalu memperlakukannya sebagai elit, namun dia tidak pernah menerobos setelahnya. Bertahun-tahun apalagi sekarang dia tidak terlalu jauh dari akhir masa hidupnya, ditambah statusnya di gedung 100 harimau telah jatuh, seharusnya tidak apa-apa. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menghela nafas lega, ketiganya saling bertukar pandang. Nuolan San, dia harus mati. Dengan begitu, mereka benar-benar dapat menemukan kedamaian. Biarkan aku melihat, kemana dia pergi ke bintang Changlan. Mingyu memejamkan mata, energi roh tak berbentuk dengan cepat menyebar, menutupi seluruh bintang Changlan sambil dengan sengaja menghindari penguasa sektor. 1 detik kemudian, Mingyu membuka matanya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir memandang dengan antisipasi. Dia tidak ada di bintang Changlan. Mingyu menggelengkan kepalanya. Tidak di sini. Luo Feng dan dua lainnya terkejut. Aku sudah memeriksa seluruh bintang Changlan, dia memang tidak ada di sini sekarang. Mingyu berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku. Jika aku bertemu dengannya lain kali, aku pasti akan membunuhnya dan memenuhi janjiku. Bukan salah Tuan Mingyu, Nuolan San hanya beruntung. Luo Feng berkata, merasa menyesal. Kesempatan yang bagus dan mereka tidak berhasil membunuh Nuolan San. Jika mereka bisa membunuhnya dengan 1 pukulan ini, maka seluruh dunia dalam perjalanan dunia ini akan menjadi sempurna. Di dalam alam semesta yang gelap,
Sebuah kapal semesta terbang dengan cepat di dalam ruang kendali. Guru, kita kembali begitu cepat. Ada begitu banyak orang kuat di Changlan Star. Pertemuan yang sangat langka. Bukankah lebih baik tinggal lebih lama? Dua pejuang alam semesta berdiri di samping, memeriksa catatan tentang bagaimana Mingyu dan Luo Feng terhubung. Prajurit tingkat 2 alam semesta menggelengkan kepala mereka. Aku sudah bertanya-tanya, tidak ada yang tahu. Aku juga tidak ada yang pernah mendengar bahwa Tuan Mingyu memiliki seseorang yang penting di bawahnya bernama Luo Feng. Wajah Nuolan San menjadi pucat saat mendengarkan jawaban muridnya. Luo Feng ini tahu bahwa aku ingin membunuhnya, oleh karena itu dia menjalin hubungan baik dengan Tuan Mingyu. Dia kemungkinan besar akan meminta Tuan Mingyu untuk membunuhku. Nuolan San berpikir, dan Tuan Mingyu dan saya tidak berasal dari organisasi yang sama. Dia bahkan tidak akan berpikir dua kali, tidak masalah. Lebih baik saya meninggalkan bintang Changlan lebih awal. Sejak dia menemukan Luo Feng dan kelompoknya pergi bersama Mingyu, Nuolan San tidak bisa santai. Setelah itu, dia segera mengambil kapalnya dan meninggalkan Changlan Star.